Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pembelajaran daring mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam di masa dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi kita diberikan kelancaran serta kemudahan ketika mengikuti pembelajaran daring di pagi hari ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada masa ini, perkembangan kebudayaan yang dicapai kaum muslimin sangat gemilang. Berikut beberapa gambaran perkembangan budaya pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yaitu di bidang politik. Pada pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi, beliau membuat kebijakan dalam membangun politik pemerintahan sebagaimana berikut. Yang pertama, beliau mengganti para qadhi atau hakim Syiah dengan qadhi kalangan ulama Sunni. Yang kedua, mengganti pegawai pemerintahan yang korupsi. Dan yang ketiga, memecat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat atau perampok. Sedangkan yang kedua di bidang militer dan sistem pemerintahan, dinasti Ayyubiyah berhasil membebaskan tanah suci Palestina dari tangan tentara salib. Pada pemerintahan Ayyubi, pasukannya yang terkenal sangat tangguh yang diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika, serta beliau juga membangun tembok Kairo dan Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkan dalam bidang militer yaitu sebuah bangunan benteng yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Meskipun dinasti Ayyubiyah menganut mazhab fikih Syafi'i, mereka mendirikan serta mengajarkan keempat mazhab fikih. Sebelum dinasti ini menguasai Syria, di wilayah ini tidak ditemukan sama sekali madrasah yang mengajarkan fikih mazhab Hambali dan Maliki. Setelah dinasti Ayyubiyah berkuasa, para ahli menemukan 40 madrasah penganut Syafi'i, 34 madrasah Hanafi, 10 madrasah mazhab Hambali, dan 3 madrasah menganut mazhab Maliki. Berikut madrasah yang didirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir antara lain. Yang pertama, Madrasah An-Nasiriyah. Yang kedua, Madrasah Al-Qombiyah. Yang ketiga, Madrasah As-Salahiyah. Dan yang keempat, Madrasah As-Syaifiyah. Adapun madrasah yang didirikan di Syam antara lain, yang pertama, Madrasah As-Salahiyah di Damaskus, Madrasah Al-Qalasah. Yang ketiga, Madrasah Al-Ghazaliyah. Keempat, Madrasah As-Salahiyah di Al-Quds atau Palestina. Dan yang terakhir, Madrasah Dar Al-Ghazal. Serta adapun beberapa madrasah yang didirikan oleh masyarakat umum atas perintah beliau antara lain Madrasah Al-Iqbaliyah, Madrasah Manazil Al-Uza, yang ketiga Madrasah Al-Adiliyah, yang keempat Madrasah As-Samiyah, dan Madrasah Al-Syahibiyah. Selain itu masih ada beberapa banyak madrasah yang berdiri di bidang ekonomi dan perdagangan. Di bidang ekonomi, Salahuddin menjalin kerjasama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Selain itu, beliau menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, serta menyempurnakan perpajakan. Sedangkan di bidang perdagangan, dinasti Ayyubiyah membawa pengaruh bagi Eropa dan negara yang dikuasainya. Waktu itu di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri
Hal tersebut menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut, serta sejak itulah ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank, termasuk letter of credit atau LC. Adapun yang kelima di bidang sosial dan budaya, di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi banyak melakukan kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat seperti membangun rumah sakit, sekolah, perguruan-perguruan tinggi, serta masjid-masjid di seluruh daerah kekuasaannya. Selain itu, beliau mencetuskan ide merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW melalui Suratun Nabawiyah, yang mana sampai hingga saat ini menjadi tradisi dan membudaya di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Yang keenam, di bidang industri. Kemajuan bidang industri dinasti Ayyubiyah dibuktikan dengan dibuatnya kaca enamel atau enamel glass, yang merupakan jenis kaca paling berharga dalam sejarah Islam. Kaca atau gelas jenis ini diproduksi secara khusus di wilayah yang dikuasai dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, yaitu wilayah Mesir dan Syria pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Karena kaca tersebut dihiasi dengan enamel dan emas. Awal kaca tersebut dikembangkan para seniman Suriah setelah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir mulai tumbang pada tahun 1171 Masehi. Setelah Kairo dijadikan ibu kota pemerintahan dinasti Ayyubiyah dan Mamluk pada abad ke-14, kaca atau gelas enamel tersebut banyak diproduksi di Mesir daripada di Suriah. Yang ketujuh, di bidang arsitektur. Kemajuan arsitektur di masa kepemimpinan dinasti Ayyubiyah dapat dilihat pada monumental bangsa Arab seperti bangunan masjid di Beirut yang menyerupai gereja serta istana-istana yang menyerupai gereja. Selain itu, terdapat proyek besar Citadel pada tahun 1176 Masehi di bawah kepemimpinan Amir Bahauddin Korokus. Salahuddin juga membangun benteng kebesarannya serta kota Al-Fustat yang menjadi pusat ekonomi Kairo. Selain itu, beliau juga membangun Masjid Agung di Sulaiman yang pembangunannya sejak dinasti Umayyah pada tahun 717 Masehi. Selain itu, Masjid Aleppo yang terdapat makam Nabi Zakaria, dan di Damaskus terdapat makam Nabi Yahya yang merupakan salah satu karya besar arsitektur muslim hingga saat ini. Yang kedelapan, di bidang pertanian. Sistem pertanian sudah cukup maju di masa pemerintahan Salahuddin karena terus-terusan digali untuk sarana irigasi. Begitu pula pembangunan waduk dan bendungan untuk keperluan pengairan kebun serta pertanian. Adapun produk panen seperti gula, gandum, dan kurma pun melimpah sebagai bukti keberhasilan di bidang pertanian. Terima kasih. Sekian dulu pembahasan materi kita di pagi hari ini.